Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan sedang berbahagia, alhamdulillah kita pada hari ini utamanya telah bisa menikmati bulan Ramadan sebagai anugerah yang kita cita-citakan bersama sebagai orang Islam yang memiliki komitmen dan konsistensi. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa ada yang menarik tentang respon umat Islam terhadap kedatangan bulan suci Ramadan ini dan persepsi orang-orang bule terhadap respon umat Islam itu. Kita pernah melihat tayangan-tayangan bagaimana respon umat Islam. Orang-orang Islam di Arab itu menyambut dengan marhaban ya Ramadan. Orang Islam di Amerika menyambut Ramadan Karib. Orang-orang Islam di Indonesia menyambut selamat datang Ramadan. Sambutan yang hampir sama, hanya berbeda bahasa itu juga ditampilkan orang-orang Islam di Cina, di Jepang, di Australia, di Afrika, di Eropa, baik Eropa Barat, Eropa Timur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi orang-orang non-Islam, khususnya para bule itu. Sesungguhnya ada kekuatan apa di kalangan umat Islam itu menghadapi puasa Ramadan sebagai ibadah yang sangat-sangat berat menurut mereka. Tetapi umat Islam menyambut, merespon dengan riang gembira, menyambut dengan sikap yang sangat bahagia. Sehingga sebagian bule itu tahun yang lalu sampai berbondong-bondong ke Jakarta, ingin merasakan bagaimana suasana puasa, dan mereka juga sekaligus ikut berpuasa. Meskipun tidak didasari iman, hanya ingin menyerap bagaimana pengalaman orang yang berpuasa itu. Jadi mereka kos di hotel-hotel di Jakarta itu, kemudian waktunya sahur ikut sahur, waktunya berbuka juga ikut berbuka, kemudian mereka menarasikan pengalaman orang berpuasa Ramadan itu. Jadi ini suatu keunikan bagi mereka itu. Beban yang berat itu tetapi direspon dengan sikap yang antusias, sikap yang gembira, sikap yang responsif, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa ketika seseorang, maksud saya orang-orang Islam yang bertekad bulat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan itu, kemudian memiliki konsekuensi-konsekuensi. Mereka harus menahan diri mulai dari fajar sampai tenggelam matahari, menahan diri dari makan, minum, bertengkar, hubungan suami istri di siang hari, kemudian menahan diri dari ngerasani kejelekan orang lain, bahkan bagi mereka yang mampu mencapai tingkatan yang optimal, yaitu menahan diri dari kerentek hati untuk ngerasani kejelekan orang lain. Itu artinya bahwa ibadah puasa Ramadan menghendaki seseorang meninggalkan sesuatu yang aslinya dilarang, sesuatu yang aslinya dibolehkan, bahkan sesuatu yang aslinya dianjurkan. Kemudian mengganti
dengan menggenjot tindakan-tindakan amal soleh, meningkatkan kualitas maupun kuantitas sholat, meningkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas dan kuantitas dzikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya merupakan suatu amalan yang berat, sehingga membutuhkan suatu tekad bulat, suatu komitmen, konsistensi, dan lain sebagainya. Amalan dalam bulan Ramadan itu seperti seseorang yang melakukan latihan untuk menjalani kehidupan tasawuf, meskipun pada tahap makom awal. Dalam kitab Al-Luma, karya Abu Syarat At-Tusi, disebutkan bahwa gambaran orang yang menjalani kehidupan tasawuf pada makom paling awal, yaitu taubat. Disebutkan di situ adalah taubatul awam anid dunub wa taubatul khawas anil ghaflah. Bahwa taubatnya orang-orang awam itu dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun taubatnya orang khusus, yaitu pengamal tasawuf, itu dari lupa kepada Allah saja harus ditaubati. Puasa umum adalah puasa yang dilakukan orang-orang Islam dengan meninggalkan makan, minum, bertengkar, juga hubungan seksual suami istri, kemudian naik satu level menjadi puasa khusus, yaitu meninggalkan ngerasani kejelekan maupun kelemahan-kelemahan orang lain. Dari situ kemudian naik level yang tertinggi, yaitu puasa khusus bil khusus, yakni meninggalkan makan, minum, meninggalkan bertengkar, meninggalkan ngerasani kejelekan orang lain, bahkan meninggalkan kerenteke hati untuk ngerasani kejelekan maupun kelemahan-kelemahan orang lain. Amalan ini sesungguhnya dalam rangka merealisasikan tujuan berpuasa, yaitu mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Puasa itu bertujuan agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hadis yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah agar engkau menjadi sehat. Menjadi sehat bukan tujuan puasa, tetapi salah satu dampak positif atau kegunaan orang yang melakukan puasa. Jadi intinya bahwa tujuan puasa itu adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sebagaimana dalam penjelasan saya tadi bahwa puasa Ramadan dilakukan dengan meninggalkan larangan Allah, baik yang asalnya memang dilarang, yang asalnya dibolehkan, bahkan yang asalnya dianjurkan, itu ditinggalkan. Dari sini terlihat sekali bahwa ibadah puasa Ramadan itu berat. Kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, meningkatkan ibadah-ibadah sunat, menjalankan serangkaian ibadah-ibadah kepada Allah, baik sholat, membaca Al-Quran, dzikir, wirid, pemberian sedekah, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa amalan-amalan itu
Sesungguhnya bagi orang-orang yang telah mampu menjalankan ibadah puasa dalam taraf khusus bil khusus, itu telah terbentuk ketika telah melakukan puasa itu, yaitu kekuatan spiritual. Sehingga tidak mengherankan banyak orang Islam yang memang puasanya betul-betul berpuasa dalam arti puasa khusus bil khusus, itu mereka menangis ketika menjelang akhir Ramadan. Ramadan belum selesai, mereka sudah merindukan ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu doa mereka adalah semoga Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun mendatang. Andai kata bisa diwujudkan, andai kata ada kemungkinan diwujudkan, doa mereka akan lebih ekstrim. Yaitu, ya Allah, jadikanlah semua bulan dalam seluruh tahun ini menjadi bulan Ramadan, sehingga kami bisa melakukan puasa sepanjang hidup. Itu andai kata, ya, andai kata diwujudkan, andai kata doa itu bisa dikabulkan, maka doa mereka adalah doa yang sangat ekstrim. Mengapa? Karena kekuatan-kekuatan spiritual dalam diri mereka telah terbentuk menjadi satu bagian dari kepribadian mereka atau integritas kepribadian. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia, sekelumit apa yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, bukan hanya kepada saudara sekalian, tetapi juga kepada saya, untuk bisa menjalani ibadah puasa ini secara optimal, secara maksimal, secara paling ideal, yaitu puasa khusus bil khusus menurut istilah yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.